Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbanyak buah dan memperberat tandan buah kita di kelapa sawit yang kita tanam. Oke, sebelumnya kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga sawit kita menghasilkan buah yang melimpah dan insya Allah akan menghasilkan rezeki yang cukup. Oke, perlu dipahami bahwa teman-teman bahwa cara ini dilakukan pada saat sawit kita belum menghasilkan atau sawit TBM atau tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan, yaitu di umur 0 sampai dengan 2 tahun. Oke, apa yang kita lakukan teman-teman? Jadi kita akan melakukan pembuangan produk generatif, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan buah pada saat kelapa sawit kita mulai berbunga, yaitu di usia 14 bulan sampai dengan di usia 20 bulan. Artinya pada saat umur 1 tahunan sampai dengan mendekati 2 tahun. Jadi kita wajib membuang produk generatif, yaitu bunga jantan dan bunga betina serta buah yang belum menghasilkan atau belum bisa dijual. Oke, apa sih tujuannya itu? Sebelum kita menjelaskan tujuannya, mengapa dia berdampak kepada perbanyakan buah kelapa sawit kita dan memperberat buah tandan kelapa sawit kita. Jadi perlu diketahui pembuangan produk generatif itu biasa disebut dengan proses kastrasi kelapa sawit. Jadi kastrasi kelapa sawit adalah proses pembuangan produk generatif, yaitu bunga buah, baik bunga jantan dan bunga betina, di usia 14 bulan atau pada saat sawit kita mulai berbunga sampai berbuah pasir. Oke, tujuannya teman-teman, mengapa kita harus melakukan kastrasi? Karena pada saat kelapa sawit menghasilkan proses fotosintesis dari daun dan pengambilan nutrisi dari tanah oleh akar, itu akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, makanya kita akan melakukan pembuangan produk generatif, yaitu bunga, supaya seluruh zat makanan yang dihasilkan oleh tanaman itu fokus mengalihkan nutrisinya ke pertumbuhan batang. Nah, kalau batang kelapa sawit kita besar, biasanya akan menghasilkan buah yang banyak tentunya, dan tentunya juga akan menghasilkan berat tandan buah kita, kelapa sawit kita. Jadi itu perlu sekali kita melakukan kastrasi. Jadi kastrasi ini biasa dilakukan di usia sawit kita mulai berbunga, yaitu di usia 14 bulan atau 1 tahunan sampai umur 20 bulan atau mendekati umur 2 tahun. Oke, jadi perlu diketahui teman-teman, kastrasi dilakukan itu rutin 2 bulan sekali. Nah, tujuannya supaya nutrisi yang dihasilkan oleh tanaman itu dialihkan sepenuhnya kepada pertumbuhan batang, sehingga batang kelapa sawit kita akan besar. Kalau besar, teman-teman akan menghasilkan buah yang banyak tentunya, dan tentu akan menghasilkan bobot tandan yang berat. Nah, ini tentunya teman-teman, kalau kita tidak melakukan kastrasi, biasanya juga akan menyebabkan buah sawit kita berbuah cengkeh atau biasa disebut di sini adalah berbuah pondang. Karena apa? Tidak dilakukan proses kastrasi atau proses pembuangan bunga jantan dan betina ataupun dengan buah. Oke, di sini juga teman-teman kami akan sedikit memberikan contoh bagaimana proses kastrasi atau proses pembuangan bunga jantan, bunga betina, dan buah pasir kita. Oke, jadi kita bisa menggunakan
dodos ataupun parang, terserah kita yang mana kita anggap mudah, silakan saja dilakukan. Jadi kita potong semua produk generatif ini, buah-buah pasir ini dihilangkan semua. Jadi kegiatan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali sampai umur kelapa sawit kita menginjak 20 bulan. Setelah itu barulah kita panen buahnya, teman-teman. Itu tujuannya supaya apa? Supaya nutrisi yang dihasilkan oleh tanaman itu sepenuhnya akan membiayai perkembangan vegetatif atau perkembangan pertumbuhan pembesaran batang kelapa sawit kita. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada teman-teman bahwa cara yang kita lakukan untuk memperbesar tandan bunga kita, tandan kelapa sawit kita, dan memperbesar buah kelapa sawit kita, selain melakukan pembukuan, adalah melakukan namanya proses kastrasi kelapa sawit. Oke, kalau ada yang ditanyakan kepada teman-teman, silakan saja berkomentar di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan meresponnya, sebagai juga saling tukar pikiran sebagai petani sawit. Semoga apa yang kita usahakan itu memberikan kemudahan rezeki pada kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.